Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Fartini Hartanti, NIM 204105020025. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang di situ beliau menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan penjelasan singkat dari apa yang sudah saya tangkap setelah menonton video beliau. Yang pertama, kita akan membahas inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi, maksudnya di mana suatu negara itu, harga-harga barang yang secara umum, secara agregat dalam suatu negara itu harganya terus naik. Seperti misalnya sembako, di suatu negara itu naik, contohnya beras yang dulunya 10.000 naik menjadi 12.000. Selanjutnya, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi ada 3, yaitu berdasarkan sifatnya, laju inflasi, berdasarkan penyebab dari inflasi, berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, laju inflasi. Maka, yang pertama disebut inflasi merayap, di mana inflasi itu dihitung per tahun antara 1 sampai 10%, maka merayap masih dianggap di bawah atau rendah. Kemudian, yang kedua namanya inflasi menengah, di mana inflasi ini dalam suatu tahun ini antara 10 sampai 30% ketika dihitung rata-rata ternyata naiknya barang keseluruhan secara agregat mencapai 10 sampai 30%. Kemudian inflasi tinggi di mana inflasi itu dari 30 sampai 100%, maka lebih dari 100%. Kalau dihitung harga barangnya rata-ratanya di atas 30%, bahkan 100% atau lebih. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Maka yang pertama, inflasi disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi, masyarakat membutuhkan beras dalam jumlah banyak, padahal yang tersedia hanya sedikit. Jika tetap seperti itu, maka yang terjadi akan melambung. Harganya tinggi. Ketika harga tinggi berarti terjadi inflasi. Kemudian yang kedua disebabkan penawaran. Nah, penawaran itu ada 2. Yang pertama karena biaya produksi barang itu naik, seperti contoh harga mobil, misal harga standarnya 200 juta, tapi karena harga barang bakunya naik, maka menjadi 220 juta, disebabkan oleh produksi itu sendiri. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Kemudian, inflasi yang utama itu disebabkan dalam negeri itu sendiri. Bisa jadi dalam negeri itu karena barang-barangnya naik, bahan bakunya naik, seperti halnya gula. Karena harga tebu naik, atau karena dalam suatu negara permintaannya tinggi, sedangkan persediaan sedikit, maka barang tersebut harganya naik. Kemudian, berikutnya yang sebabnya berasal dari luar negeri. Nah, bisa jadi harga barang naik karena negara produsen mengalami gejolak. Seumpama kita memerlukan gandum yang ditanam di Afrika, ternyata di Afrika tidak bisa memproduksi dengan baik, sehingga gandum tersebut akan naik harganya ke Indonesia. Ketika kita diimpor, maka otomatis barang-barang itu akan mahal. Kemudian kita akan membahas sebab-sebab inflasi. Ada inflasi yang disebabkan oleh permintaan, ada inflasi yang disebabkan oleh penawaran, dan ada inflasi yang disebabkan oleh campuran. Yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh permintaan. Ternyata permintaan yang begitu tinggi sehingga antara permintaan dan persediaan itu tidak sesuai, maka otomatis hukum pasar yang terjadi, maka barang-barang itu akan naik, yang terjadi inflasi. Yang kedua disebabkan oleh penawaran. Bisa jadi secara agregat penawaran itu sedikit sedangkan permintaan itu tinggi, atau disebabkan gaya produksi yang tinggi sehingga barang yang ditawarkan harganya mahal. Yang ketiga, campuran yang permintaan tinggi, persediaan barang sedikit, kemudian biaya produksi tinggi. Maka terjadi kenaikan barang yang terus-menerus di suatu negara dan dalam waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Jadi dalam pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada 3. Yang pertama secara alami karena disebabkan karena bencana alam, misalnya seperti sekarang kita sedang terkena wabah corona, maka mau tidak mau pastinya kita akan mengalami inflasi. Yang kedua, karena real dari kesalahan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu karena adanya korupsi dan pajak yang berlebihan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.